Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah melihat nilai bakat dari si Ming yang sangatlah tinggi kemarin, awalnya penjaga Lauli pun beranggapan kalau alatnya sudah rusak. Sontak ketua Kang yang juga tidak percaya, ia pun sedikit meragukan alatnya itu dan menyuruhnya untuk memeriksanya. Tapi jelas alat tersebut tidaklah rusak sama sekali, yang menandakan kalau nilai dari teman-teman Lord Qinchen tadi semuanya adalah asli. Jelas Lord Qinchen pribadi langsung menanyakan apakah teman-temannya layak memasuki alam rahasia. Yang sudah jelas ketua Kang pun bilang kalau semuanya sangatlah layak. Bahkan ia kembali dengan kampanyenya dan mengatakan siapa lagi yang ingin bergabung dengan Gedung Wanbao-nya. Sontak hal itu membuat Master Aoyang Layang sangatlah kesal. Apalagi tuan putri dari dinasti Wei yaitu Putri Ling Yun juga memutuskan untuk bergabung dengan Gedung Wanbao. Alhasil ia pun juga langsung menunjukkan nilai bakatnya, yang lagi-lagi nilai tersebut di atas 50. Bahkan Putri Ling Yun mencoba untuk merendah dan menanyakan apakah ia diterima di Gedung Wanbao. Sontak hal itu membuat Lauli Layang cukuplah kesal karena faktanya ia yang sudah bergabung aja hanya mendapatkan nilai 41. Yang sudah jelas ketua Kang pun tak keberatan sama sekali dan dengan senang hati menerimanya. Sampai Master Aoyang Layang habis kesabaran dan menyuruh ketua Kang untuk berhenti kampanye lagi. Tentunya kali ini adalah gilirannya. Di sana ia pun menghampiri 4 teman dari Lord Qinchen, yang salah duanya adalah Putri Lingsan dan Putri Jisun, di mana mereka berempat ini memang ingin memasuki Pavilion Pil. Yang pada akhirnya dengan alat bakatnya sendiri, Master Aoyang pun juga langsung menguji nilai bakat mereka. Yang lagi-lagi semua pun dibuat kaget karena memang nilainya tetap saja di atas 50. Bahkan ada juga yang di atas 60. Tentunya nilai seperti ini di wilayah Wu sudah bisa dibilang sebagai monster genius. Di sanalah Master Aoyang pun sedikit bertanya-tanya kenapa teman-teman Lord Qinchen memiliki bakat yang tinggi semua, padahal mereka hanyalah praktisi dari wilayah Betian. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya langsung menyadari kalau ini adalah efek dari alam rahasia iblis dulu, dimana karena teman-temannya berlatih di sana, jadi bakatnya pasti akan meningkat. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun mengatakan kalau teman-temannya berlatih dengan cairan sumsum spiritual dan menerima warisan dari zaman kuno. Dan oleh sebab itulah nilai bakatnya bisa sangatlah tinggi. Alhasil kedua ketua ini pun tak heran sama sekali. Tapi ia juga mengingatkan agar mereka merahasiakan soal kekuatan ini supaya tidak mendatangkan banyak masalah. Dan kemudian karena semuanya sudah selesai, Master Aoyang pun hanya mengingatkan kalau besok mereka akan segera berangkat. Setelah itu mereka pun bergegas pergi. Jelas Lord Qinchen sendiri juga langsung mengatakan kalau besok mereka semua akan ikut pergi ke wilayah Wu. Tentunya di perjalanan nanti ia dan Master Aoyang kemungkinan akan berpisah karena mereka akan pergi ke alam Guyu. Sedangkan untuk teman-temannya akan langsung dikirim ke Gedung Wanbao dan juga Pavilion Pil. Jadi karena kekuatan di wilayah Wu cukuplah rumit, mereka harus segera meningkatkan kultivasinya. Tak hanya mereka saja, Lord Qinchen juga menugaskan Hainu untuk mengurus soal komunikasi. Bahkan ia harus merekrut lagi beberapa murid baru yang pernah berlatih di alam rahasia untuk bergabung dengan Pavilion Chen-nya. Berbeda dengan kakek Dabe, ia akan ikut juga ke wilayah Wu. Sampai keesokan harinya mereka pun sudah berkumpul di suatu tempat dan bergegas pergi ke wilayah Wu menggunakan sebuah kapal yang besar. Di sana di perjalanan terlihat medannya benar-benar sangatlah ngeri dan sudah dihujani oleh beberapa meteor api, yang ternyata ini adalah lapisan angin astral antara wilayah Wu dan 4 wilayah bawah.
Tentunya kakek Dabi sendiri juga cukuplah panik apakah mereka beneran akan memasuki wilayah ini. Tapi jelas Lord Qin Chen pun bilang untuk seorang Martial King tentunya tak akan ada jalan untuk selamat. Bahkan Martial Emperor sekalipun jika tak bisa menemukan aturan di dalamnya juga cukuplah kesulitan untuk memasuki wilayah Wu. Yang ternyata badai api mematikan yang terlihat munculnya secara acak ini sebenarnya sudah memiliki cara kerjanya sendiri. Bahkan untuk hukum manusia, hukum bumi, hukum langit, dan hukum alam juga memiliki cara kerja yang sama. Alhasil Master Ouyang yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kagum karena memang apa yang disebutkan oleh Lord Qin Chen tadi adalah pemahaman tentang jalan langit dan bumi. Sampai singkat cerita setelah berhasil melewati badai api tadi, mereka pun akhirnya tiba di wilayah Wu. Di sana dijelaskan juga untuk cahaya yang mengalir di langit-langit adalah formasi teleportasi di bawah. Tentunya untuk pergi ke wilayah Wu seseorang harus menggunakan formasi itu, kecuali mereka memang memiliki kapal terbang seperti ini. Yang pada akhirnya Master Ouyang pun langsung memerintahkan Gu Tai untuk membawa Lord Qin Chen dan dua murid lainnya ke alam Guyu atau dunia wilayah kuno. Sedangkan ia sendiri akan membawa murid-murid barunya ke Pavilion Pill-nya. Tak hanya itu, Master Ouyang juga menitipkan sebuah surat yang katanya harus diberikan kepada Nana. Alhasil penjaga Gu Tai pun tak keberatan sama sekali. Bahkan untuk Lord Qin Chen sendiri, ia pun langsung berpamitan dengan semua teman-temannya. Dengan ini mereka pun harus berpisah lagi. Jelas ketua Kang yang melihatnya mencoba menyemangati karena katanya setelah mereka memasuki alam rahasia nanti, mereka pasti punya kesempatan untuk bertemu lagi. Dan kemudian mereka pun juga melanjutkan perjalanannya. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di sana ia pun bilang akhirnya setelah sekian lama bereinkarnasi, ia pun kembali lagi ke wilayah Wu dan akan memasuki alam Guyu. Tapi di sana mereka pun tiba-tiba malah dihadang oleh seorang pasukan yang menanyakan dari mana mereka berasal. Alhasil Gu Tai lah yang menjelaskan kalau mereka berasal dari Pavilion Pill, di mana 3 murid ini adalah peserta yang terpilih yang akan memasuki alam Guyu. Namun di sana sembari mengeluarkan kekuatannya, penjaga pun malah bilang kalau jenius dari Pavilion Pill sudah datang setengah bulan yang lalu. Yang pada akhirnya Gu Tai pun kembali menjelaskan kalau mereka adalah Pavilion Pill dari 4 wilayah bawah. Alhasil mendengar wilayah bawah, penjaga malah tambah menjadi-jadi dan malah memberikan sedikit tekanannya. Sontak hal itu membuat Gu Tai yang sangatlah marah dan langsung menghentikannya. Tapi ternyata penjaga ini hanyalah mengetes kekuatan mereka saja. Tentunya ia pun langsung mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Yang pada akhirnya dipimpin oleh penjaga Gu Tai, Lord Qin Chen, Senior Yemu dan Senior Yan pun langsung bergegas masuk. Di sana Gu Tai pun hanya mengingatkan kalau mereka berasal dari 4 wilayah bawah. Jadi ketika di dalam nanti usahakan jangan membuat masalah dengan siapapun. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part berikutnya ia akan bertemu dengan banyak jenius dari setiap wilayah? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Smile, now the sunshine breeze.
ways that I can't